Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 19201015, kelas D3TT07A. Pada video ini saya akan menjelaskan mata kuliah Elektronika Komunikasi. Materinya yaitu modulasi amplitudo. Dengan dosen saya yaitu Bapak Dani Kornianto, STMA. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Untuk pembahasannya saya ada 5. Yang pertama yaitu ada modulasi, yang kedua adalah modulasi AM/DSB, yang ketiga yaitu indeks modulasi, keempat ada modulasi AM/DSB suppressive carrier, dan yang terakhir yang kelima yaitu modulasi AM single sideband. Oke, langsung aja ke yang pertama itu ada modulasi. Nah, sebelum mulai pembahasannya kita harus tahu dulu, ini kan lagi membahas tentang atau seputar modulasi. Nah, modulasi itu sebagai proses merubah gelombang periode sehingga suatu sinyal itu mampu membawa suatu informasi. Oke, jadi seperti ini. Gelombang pembawa biasanya itu bentuk gelombang sinus ya, dengan frekuensi yang tinggi. Kemudian parameternya itu yang utama ada 3 pada gelombang sinus, antara lain amplitudo, frekuensi, dan tentunya fasa. Oke, dari parameter-parameter itu kemudian dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasinya biar sehingga membentuk sinyal yang nantinya termodulasi. Kemudian rangkaian yang berfungsi sebagai modulasi itu disebut dengan modulator. Yang selanjutnya itu jenis modulasi analog, itu ada AM ya, atau amplitude modulation, lalu ada FM, frequency modulation, lalu yang ketiga itu ada fasa modulation atau PM. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi AM. Yang pertama, masuk ke amplitude modulation atau AM. Penjelasannya seperti ini. AM itu teknik modulasi yang memproses pemodulasian sinyal frekuensi rendah atau yang disebut dengan sinyal informasi pada frekuensi tinggi, seperti yang saya katakan di awal tadi untuk AM. Lalu dengan mengubah amplitude gelombang frekuensi tinggi tersebut atau frekuensi pembawanya, tetapi tidak dengan mengubah frekuensinya. Jadi modulasi amplitude ini, sinyal pembawanya bisa berubah-ubah terhadap amplitude sinyal pemodulasinya, tetapi frekuensinya tetap atau sama selama proses modulasi berlangsung. Pada intinya, untuk amplitude modulation ini atau AM, itu mengubah amplitude sinyal pembawa sesuai dengan amplitude sinyal informasi. Seperti itu. Dan ini ada contoh gambarnya untuk modulasi analog ya. Macam-macam modulasi analog. Kayak ini ada gelombang pembawa atau yang disebut dengan carrier. Kemudian ada sinyal informasi analog. Kemudian ini ada 3 jenis modulasi analog. Ada AM, FM, dan PM. Oke, seperti ini, lanjut. Kemudian ada yang kedua, itu AM/DSB atau amplitudo modulasi double sideband. Untuk AM/DSB ini, di mana modulasi sinyal keluarannya termodulasi berisi 2 pita sisa frekuensi. Isi sinyalnya itu terletaknya ada di frekuensi pembawa, dan isi sinyalnya itu terletak di atas frekuensi pembawa atau disebut frekuensi pita sisi atas. Kemudian ini ada juga contoh dari gambar. Jadi ini ada carrier signal. Di sini adalah sinyal keluaran termodulasi yang berisi sinyal pembawa atau yang disebut ya ini carrier signal.
Kemudian ada juga ini yang di atas, yaitu message signal. Untuk ini disebut sinyal pesan atau sinyal membawa ya, sinyal informasi. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu ada indeks modulasi. Indeks modulasi itu sebenarnya indeks modulasi untuk pengertian secara singkatnya itu ya berupa angka, ukuran gitu. Jadi kita bisa mencari angka tersebut di indeks modulasi. Seperti ini pembahasannya. Indeks modulasi merupakan ukuran seberapa dalam sinyal informasi memodulasi sinyal bawah. Jadi untuk mengetahui ukuran tersebut, itulah yang dinamakan indeks modulasi. Seperti itu. Kemudian ada 2 poin di sini. Yang pertama, apabila indeks modulasi terlalu besar, M lebih besar daripada 1, maka hasil sinyal termodulasi AM itu akan cacat. Oke. Itu untuk jika kondisi M lebih besar daripada 1. Kemudian di poin kedua, tetapi bila indeks modulasi terlalu rendah atau M kurang dari 1, maka daya sinyal termodulasi tidak maksimal. Oke, jadi dapat disimpulkan berarti indeks modulasi ini sebenarnya harus seperti di tengah-tengah ya. Tidak boleh juga terlalu besar, maka hasilnya akan kurang cacat ya kalau di sini pengertiannya. Kemudian juga tidak boleh rendah juga, terlalu rendah itu juga nggak boleh. Soalnya bakal hasilnya itu tidak akan maksimal. Berarti dapat simpulkan harus indeks modulasi itu yang baik adalah di taraf yang medium. Seperti itu. Yang keempat yaitu AMDSB atau amplitude modulasi double sideband suppressed carrier. Oke. Selanjutnya ini untuk penjelasannya. Untuk AMDSB ini jenis modulasi amplitude spektrum frekuensi carrier-nya ditekan mendekati 0. Oke, ini untuk contoh penggambarannya. Ada lower sideband dan upper sideband. Untuk lower itu yang di bawah, posisi yang di bawah, dan upper itu yang di posisi atasnya. Dan yang terakhir itu ada modulasi AM single sideband. Modulasi AM single sideband atau yang bisa disingkat itu AMSSB, sebenarnya ini merupakan jenis AM yang sebagai penyempurna dari modulasi amplitudo yang menggunakan daya listrik dan bandwidth, mungkin dari yang sebelumnya juga sebagai penyempurna. Kemudian dari apa sih yang didapat dari si modulasi AM single sideband ini? Nah, dia itu menghasilkan, saya mengeluarkan ada 2 poin. Yang pertama itu ada sinyal output akan mendapatkan atau menghasilkan sinyal output termodulasi. Nah, sinyal output tersebut memiliki 2 kali bandwidth sinyal baseband asli. Oke. Dari ini ya, 2 kalinya baseband aslinya. Untuk poin yang kedua itu ada modulasi single sideband. Jika menghindari bandwidth 2 kali lipat daya terbuang pada operator dan biaya akan meningkat pada kompleksitas perangkat dan tuning lebih sulit pada penerima. Ini saya ada menggambarkan ya, ada contoh untuk di sini sebenarnya konsep single sideband itu sendiri. Ini pada sisi SSB transmitter atau pemancarnya. Oke, di sini ketika kita sedang ngomong ya, sedang berbicara, dan jika tidak membutuhkan 2 sideband, bisa hilangkan salah satunya. Oke, bisa hilangkan salah satunya dengan cara menambahkan komponen ke sistem yang menghilangkan ekstra sideband itu. Nah, komponen yang akan dihilangkan itu atau ekstra sideband-nya itu disebut dengan filter bandpass. Nah, itu yang disebut bandpass filter ini di sini. Oke. Ini jika kita akan menghilangkan salah satunya.
Sini kita butuhkan bandpass filternya. Oke. Untuk kalau misalnya untuk manusia berbicara itu kan sinyalnya itu menggunakan sinyal analog ya. Kemudian diproses dengan secara digital. Kemudian kembali lagi ke sinyal analog sebagai apa ya? Untuk output atau hasilnya itu sendiri. Jadi dia balik lagi ke sinyal analog buat si penerima tersebut. Seperti itu. Tetapi penerima itu tidak dapat mengeluarkan sinyal sebagaimana adanya. Jadi penerima harus lebih dahulu mengembalikan sinyal ke kondisi semula atau sebelum dimodulasi. Terus penerima dalam sistem SSB ini memiliki sinyal pembawa sendiri. Nah, itu disebut dari lokal osilator yang dipasang kembali. Saya lanjut ke masih tentang konsep single sideband itu sendiri, tetapi ini pada konteksnya receiver atau penerima di bagian receivernya. Saya menuliskan 2 poin di sini. Yang pertama itu, dengan memiliki sinyal pembawa sendiri, penerima itu bisa membuat sinyal kembali menjadi apa yang akan dikirimkan, apa yang diminta oleh sistem AM konvensional tersebut. Lalu sinyal yang tersisa diproses secara normal. Ini dia melalui proses dulu ya. Ini yang tadi saya katakan ada lokal osilator. Kemudian mengalami demodulator. Ini proses sinyalnya ya, menjadi seperti ini hasilnya. Kemudian keluar dari speaker atau transducer. Oke. Lalu poin yang kedua itu, transmitter menambahkan bandpass filter sebelum amplifikasi untuk transmitter dan receiver menambahkan sinyal pembawa lokal kembali ke sinyal sebelum diproses. Oke. Seperti sebelumnya ya, ini ada bandpass filter kan. Kita harus menambahkan komponen ini dulu dan bisa menghasilkan output yang diharapkan atau semestinya. Oke. Baik, itu saja materi yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semua dan pada dosen saya, yaitu Bapak Dani Kurniarto, STM Eng. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.